Shalom saudara-saudara yang seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua senantiasa menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan yang melimpah di sepanjang hidup kita. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mengawali renungan firman Tuhan malam ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini, dan sebentar lagi kami akan bersaat teduh. Kami membuka hati kami sepenuhnya untuk menerima ajaran dan kebenaran-Mu. Tolonglah kami untuk fokus dan menenangkan pikiran kami saat mendengarkan renungan ini. Berilah kami hikmat dan pemahaman yang dalam untuk mengerti maksud-Mu yang tersembunyi. Dan kiranya firman-Mu menjadi terang bagi langkah-langkah kami dan membentuk hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Penyembuh, saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan memiliki masalah dalam hidup mereka. Kami tahu bahwa Engkau adalah sumber kekuatan dan kesembuhan, dan kami memohon agar Engkau melimpahkan penyembuhan-Mu yang ajaib kepada mereka yang menderita secara fisik, emosional, atau rohani. Sentuhlah tubuh mereka dengan kekuatan penyembuhan-Mu dan pulihkanlah mereka sepenuhnya. Berkatilah para dokter, perawat, dan tenaga medis yang merawat mereka. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk memberikan perawatan yang terbaik. Selain itu ya Tuhan, Engkau juga mengetahui beban dan masalah yang mereka hadapi. Kami mohon agar Engkau memberikan mereka ketenangan dan kekuatan dalam menghadapinya. Bukalah pintu penghiburan dan harapan bagi mereka yang sedang merasa putus asa. Ya Tuhan, Engkau adalah Sang Pemulih yang ajaib, dan kami percaya bahwa Engkau akan turut campur dalam situasi mereka dengan kebijaksanaan-Mu. Bantu mereka mengalami pertolongan-Mu yang nyata dalam setiap aspek kehidupan mereka. Kami memohon agar Engkau memperlihatkan kemurahan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mendengarkan doa kami. Kami percaya bahwa Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini mungkin ada di antara saudara yang sedang berada dalam situasi yang tidak saudara inginkan. Mungkin kesalahan-kesalahan masa lalu yang menempatkan saudara berada di tempat saat ini, dan saudara sedang membayar harga akibat kesalahan itu. Mungkin saudara mengalami situasi yang tidak diinginkan karena orang lain yang membuat saudara masuk ke dalam situasi itu. Apapun juga alasannya, berada dalam situasi yang tidak kita inginkan sangatlah tidak enak. Bangsa Israel juga mengalami situasi ini saat mereka menjadi tawanan di Babel. Mereka berada di tempat yang tidak mereka inginkan, melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan, dan mereka terjebak karena sebagai tawanan Babel, mereka tidak punya pilihan. Di tengah situasi seperti itu, firman Tuhan datang kepada mereka melalui Nabi Yesaya. Mari kita baca ayat yang pertama dalam Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Bangsa Israel menjadi tawanan di Babel disebabkan mereka menyembah ilah lain dan meninggalkan Allah yang benar. Oleh sebab itu, mereka merasakan kesedihan dan penyesalan saat mereka berada di pembuangan. Firman Tuhan pertama-tama mengatakan kepada mereka agar tidak mengingat masa lalu mereka. Terus-menerus mengingat kesalahan masa lalu akan melumpuhkan seseorang dan membuatnya tidak mampu melangkah ke masa depan. Tidak ada yang bisa lakukan terhadap masa lalu, karena itu sudah terjadi. Oleh karena itu, kita tidak boleh terikat dengan masa lalu, melainkan harus melupakannya dan melangkah ke depan.
Firman Tuhan yang berikutnya berkata demikian. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan memberikan janji bahwa Ia akan membuat sesuatu yang baru, yang bahkan sudah mulai bertumbuh. Saat itu bangsa Israel belum mengetahui apa yang akan Tuhan lakukan dalam situasi mereka. Tetapi dari sejarah kita bisa mengetahui bahwa Tuhan mendatangkan bangsa Persia untuk menyerang dan mengalahkan bangsa Babel yang menawan bangsa Israel, sehingga kemudian bangsa Israel diizinkan untuk kembali ke negeri mereka. Dalam perjalanan pulang bangsa Israel ke negeri mereka, mereka harus melewati padang gurun Yudea dan hutan belantara. Itulah sebabnya Tuhan berkata dalam janjinya kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya, Tuhan tidak menyingkirkan padang gurun dan padang belantara dari rute yang akan mereka lalui untuk kembali pulang ke negeri mereka. Tetapi di dalam seluruh perjalanan itu, Tuhan menyertai dan memelihara mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita mungkin sedang berada dalam situasi yang tidak kita inginkan. Akan tetapi, kebaikan yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel pasti juga Tuhan lakukan bagi kita. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru di dalam situasi kita. Mungkin kita tidak menyadarinya atau tidak melihatnya, tetapi apa yang Tuhan kerjakan itu sedang bertumbuh, dan tanpa kita duga, kita akan keluar dari situasi kita menuju masa depan yang lebih baik. Melalui renungan firman Tuhan malam ini, marilah kita tetap memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan bahwa Ia sedang membuat sesuatu yang baru bagi kita. Tuhan pasti mengeluarkan kita dari semua situasi sulit yang kita alami. Berjalan melalui padang gurun dan padang belantara, Tuhan berjanji menyertai kita dan menolong kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu yang melimpah. Terima kasih ya Bapa, karena kami diberi kesempatan untuk mendengarkan renungan firman-Mu yang penuh dengan kebijaksanaan dan kasih-Mu yang tiada terhingga. Kami memahami bahwa firman-Mu adalah terang yang memberi petunjuk dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau telah membuka mata dan hati kami untuk menerima hikmat-Mu yang tak terhingga. Engkau telah menguatkan kami, memberikan penghiburan, dan memberi harapan dalam setiap kata yang kami dengar. Terima kasih ya Bapa. Malam ini saat kami tidur, kami memohon perlindungan-Mu yang akan menjauhkan kami dari hal-hal yang jahat. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan tenang bersama dengan damai sejahtera-Mu yang tidak berkesudahan. Berkatilah kami dengan kesehatan bagi tubuh kami dan kekuatan yang baru saat kami bangun tidur besok pagi. Ya Bapa, kami juga membawa bangsa Indonesia dalam doa kami malam ini. Kiranya Engkau memberkati dan menopang negeri ini. Kiranya Engkau memakai Indonesia untuk menjadi negara yang membawa damai di Asia Tenggara dan bahkan ke seluruh dunia. Jadikanlah Indonesia menjadi lebih kuat dan makmur. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.